dikasihi dalam nama Tuhan. Di nama Tuhan pada hari ini setiap kita masih bisa berkumpul, masih Tuhan izinkan untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita atas nama Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama bersuka cita saat kita menaikkan pujian nanti. Dan juga kakak mau ingatkan ke adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitabnya ya, sebelum memulai firman nanti. Pada saat adik-adik ingin mendengarkan firman, adik-adik tidak usah atau tidak perlu sibuk lagi untuk mencari Alkitab. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, seperti biasa kita mau sama-sama satukan hati kita mau tutup mata, lipat tangan, dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang Tuhan beri, di mana pada hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan, masih Tuhan izinkan untuk dapat berkumpul bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas berkat-Mu Tuhan, atas kasih Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, dan kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan selalu ada atas kehidupan kami. Dan Bapak, sebentar kami ingin sama-sama beribadah Tuhan, kami ingin duduk diam juga Tuhan nantinya untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang melingkupi setiap kami, Engkau menutup buku setiap kami, rumah kami, jaringan internet kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar saat kami memuji menyembah Tuhan, saat kami sedang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada kendala Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau serahkan hati kami Tuhan, biar kiranya setiap firman yang nanti akan kami dengar, kami dapat mengerti Tuhan, dan juga kami dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mengangkat pujian ini dari awal lagi, kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Kita mau angkat tangan kita. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama katakan terima kasih kepada Tuhan karena setiap kita ada sampai pada hari ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan pujian dari awal lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku
segalanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami ingin memuji Tuhan lebih dengan semangat lagi Tuhan. Kami ingin bersuka cita atas nama Tuhan, biar kiranya roh sukacita daripada Tuhan ada atas setiap rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersuka cita atas nama Tuhan, kita mau menari buat nama Tuhan. Adik-adik boleh pakai gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun kita di rumah aja ibadahnya, adik-adik kita harus bersuka cita ya. Kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk lagi ya. Sekarang tiba saatnya setiap kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah bersuka cita atas nama Tuhan, kami sudah menari Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biar kiranya setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, sekarang tiba saatnya setiap kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Bapak, setiap firman yang akan kami dengar nantinya dapat kami mengerti Tuhan, kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami bisa belajar dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jaringan internet kami, kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biar kiranya apapun yang kakak kami sampaikan Tuhan, kami dapat mengerti Tuhan. Dan juga Tuhan pakai kehidupannya lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk sama-sama menyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cinta Kau.
katakan Bapa engkau baik. Sama-sama katakan adik-adik. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta kau. Shalom adik-adik. Ya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita semua fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang lari-lari ke sana kemari. Semua fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik buat kami semua. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami lebih mengenal akan kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar, untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar untuk kami semua bisa duduk diam, tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Pagi ini Kak Sugeng akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema sahabat harus saling mengasihi. Ya, salah satu di antara kalian semua pasti ya tahu bagaimana bersahabat itu. Ya, kalau saya menunjuk salah satu dari kalian, pasti kalian semua punya sahabat yang karib ya. Punya sahabat yang karib di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan rumah, itu pasti kita mempunyai sahabat karib.
Ya, di dalam Alkitab juga dituliskan di 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Ya, yang sudah siap dengan Alkitabnya dibuka 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kak Sugeng akan bacakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, ayat ini ditujukan untuk kita semua. Ayat ini memberikan kekuatan buat kita semua bahwa di dalam persahabatan itu kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena di dalam persahabatan itu kita bisa merasakan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang enak, kita bisa merasakan bersama-sama. Karena kalau kita saling mengasihi, persahabatan itu akan kekal, akan selama-lamanya, akan sampai kita tua tetap bersahabat dengan orang yang kita anggap sebagai sahabat itu. Ya, di Alkitab juga ada gambaran persahabatan yang baik, yaitu antara Daud dan Yonatan. Itu ditulis di dalam 1 Samuel pasal 18 sampai 20. Jadi ceritanya itu ditulis di 1 Samuel pasal 18 pasal 18 sampai 20. Jadi sepanjang pasal itu diceritakan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Daud adalah putra dari Isai. Isai itu seorang yang punya kambing dan domba, orang biasa. Tetapi Yonatan adalah putra Saul. Saul adalah seorang raja. Walaupun mereka berbeda kasta atau berbeda, yang satu orang biasa, yang satu anak bangsawan, tetapi mereka bersahabat. Ya, persahabatan mereka dimulai ketika Daud diundang ke istana Raja Saul untuk memainkan kecapi, karena pada waktu itu Raja Saul sedang mengalami depresi, ya, sedang mengalami keadaan yang tidak baik karena dia mengalami banyak hal yang menimpa di dalam dirinya sehingga dia depresi. Kemudian Daud memainkan kecapi. Saat Daud memainkan kecapi itu, Saul merasakan sesuatu yang baik itu menghampiri dirinya, sehingga dirinya merasa lebih baik dan merasa lebih baik lagi, dan dia suka dengan permainan kecapi Daud. Ya, tetapi di balik itu sebetulnya Saul itu tidak suka sama Daud, karena hasil yang diperoleh Daud pada waktu peperangan itu lebih menggembirakan daripada hasil yang diperoleh oleh Saul, sehingga rakyatnya begitu menyanjung-nyanjung Daud lebih daripada Saul, sehingga sebetulnya si Raja Saul ini tidak begitu suka sama Daud, ya. Nah, ketika Daud ada di istana raja, itulah persahabatan antara Daud dan Yonatan dimulai. Dari situ mereka mulai berkenalan, dan kemudian mereka semakin akrab, sehingga di dalam 1 Samuel 18 ayat 3 dituliskan bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sama seperti tema yang ada di firman Tuhan pagi ini,
sahabat harus saling mengasihi. Demikian Daud dan Yonatan, mereka saling mengasihi walaupun ayah dari Yonatan yaitu Raja Saul itu tidak suka sama Daud, tetapi Yonatan suka sama Daud. Ya, Yonatan tidak menuruti apa yang bapaknya katakan, ya, karena bapaknya melarang Yonatan untuk bergaul dengan Daud, ya. Tetapi Yonatan sudah mengikat perjanjian dengan Daud bahwa mereka berdua akan menjadi sahabat sejati, sahabat karib, sahabat yang saling membantu, saling menguatkan, saling memberikan kekuatan, sehingga mereka berdua akhirnya tertulis di dalam Alkitab, dan persahabatan mereka menjadi persahabatan yang patut diteladani. Salah satu sifat yang perlu kita ambil dari persahabatan Daud dan Yonatan adalah mereka saling mengasihi, sama seperti mereka mengasihi diri sendiri. Ya, setiap persahabatan yang kita lakukan, entah itu dengan teman di sekolah atau mungkin teman di kampung, asalkan persahabatan itu menuju ke kebaikan, itu harus kita lakukan dengan segenap hati, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya kalau diri kita ini tidak mau disakiti, kita jangan menyakiti sahabat kita. Kenapa? Karena sahabat kita itu bisa lebih daripada saudara, bisa lebih daripada saudara kandung atau saudara dari keluarga kita yang lain. Karena sahabat ini kalau kita bisa berlaku seperti yang Daud dan Yonatan lakukan, itu persahabatan ini akan menjadi persahabatan yang begitu luar biasa, karena saling membantu, saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, dan di situ akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Amsal pasal 18 ayat 24 juga dituliskan tentang persahabatan. Kalimatnya, ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, sahabat itu lebih karib atau lebih akrab daripada saudara. Karena seperti dicontohkan Daud dan Yonatan tadi, kalau mereka sungguh-sungguh mengikat perjanjian antara Daud dan Yonatan untuk menjadi sahabat yang sejati, maka kehidupan mereka itu seperti seorang saudara, layaknya seorang saudara. Ya, walaupun mereka tidak bersaudara karena kan memang keluarganya berbeda. Tetapi hal ini harus kita teladani, harus kita contoh bahwa setiap kita bersahabat, kita harus menganggap sahabat kita itu sahabat yang harus kita kasihi, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, ini adalah hukum kasih yang ada di dalam Alkitab, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilakukan dengan kasih. Ya, pada waktu kita bersahabat, kita harus bersahabat dengan kasih, tanpa harus merugikan sahabat kita, tanpa harus kita mencelakai sahabat kita. Ya, kita harus tidak mengambil keuntungan dari persahabatan kita. Ya, kita harus berbagi, kita harus mengasihi, kita harus memperhatikan sahabat kita, sehingga di dalam suka maupun di dalam duka kita tetap bersama-sama, tidak saling mencela, tidak saling menyakiti, tidak saling melakukan kejahatan satu dengan yang lain. Kalau kita sudah bersahabat dengan baik, nanti kita bisa merasakan bahwa bersahabat dengan teman kita ini akan menjadi sahabat yang bisa dikenang sampai nanti kalian tua. Ya, kalian bisa bercerita kepada
anak kalian atau mungkin cucu kalian bahwa kalian punya sahabat yang luar biasa, sahabat yang saling membantu, sahabat yang bisa menghibur, bisa menguatkan. Jadi pagi ini kita belajar seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Walaupun orang tua dari Yonatan memusuhi Daud, tetapi Yonatan tetap bersahabat dengan Daud. Mari kita belajar dari persahabatan mereka. Mereka bersungguh-sungguh bersahabat, mereka tidak saling menyakiti, tetapi mereka saling menguatkan dan saling memberi semangat untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan Kak Sugeng akhiri sampai di sini. Biarlah kita terus belajar mengasihi sahabat kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kami percaya bahwa Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa bersahabat dengan orang-orang yang Engkau sudah tentukan kepada kami, sehingga kami bisa merasakan kebaikan dari sebuah persahabatan ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami pagi ini, Kau berkati semua yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pagi ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik ini? Adik-adik terberkati oleh firman Tuhan hari ini? Amin. Nah, berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa omongan Nabi Maranatha. Fellowship Nabi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 1 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita jangan dengan firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang telah di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.